suatu bilangan real X dinyatakan oleh tandanya seperti itu, dibatasi oleh garis tegak ya. Garis tegak X ditutup dengan garis tegak lagi, dibersihkan sebagai nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0, dan nilai mutlak X itu akan sama dengan negatif X jika X itu lebih kecil dari 0. Nah, ini definisi dari nilai mutlak, dan sehingga hasil dari sebuah nilai mutlak itu selalu bertanda, dia akan selalu bertanda positif. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh di sini ya. Jadi kalau nilai mutlak dari 5 ya, itu karena 5 itu bilangan positif, maka dia tentu akan 5 saja gitu. Tetapi kalau nilai mutlak dari negatif 5 gitu kan, ingat tanda di dalam nilai mutlak itu kan dia lebih kecil dari 0, sehingga kita pakai ini aturan yang kedua, maka dia sama dengan negatif X, berarti sama dengan ya negatif dari negatif 5, maksudnya begitu ya. Nah, akhirnya dia menjadi tanda positif 5, sehingga nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan positif 5 ya. Itu definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu merupakan fungsi dua aturan ya. Jadi ada dua aturannya, tergantung dari posisi angka yang ada di dalam tanda nilai mutlak itu. Kalau dia positif ya, maka nilai mutlak X sama dengan X. Kalau dia positif dan 0 ya, karena lebih besar sama dengan 0. Tetapi kalau dia negatif ya, kalau nilai mutlak itu negatif, artinya X itu lebih kecil dari 0, berarti nilai mutlak itu akan sama dengan negatif X. Itu definisi dari nilai mutlak. Nah, cara lain untuk mendefinisikan nilai mutlak itu bisa kita mempergunakan definisi jarak ya. Nah, gitu. Jadi salah satu cara terbaik untuk membayangkan nilai mutlak adalah sebagai jarak tidak berarah. Nilai mutlak X adalah jarak titik X dengan titik asal ya. Nah, sehingga kalau ada begini, nilai mutlak X dikurang A itu adalah jarak X dengan A, begitu ya. Nah, itu dia adalah jarak X dengan A. Oke, sebagai contoh di sini ya. Jadi kalau nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4 ya. Ya, karena yang dimaksud di sana adalah jarak dari 0 titik asal ini terhadap negatif 4, itu tentu 4 jaraknya. Akan sama dengan nilai mutlak dari 4 itu akan sama dengan 4, karena kita mendefinisikan jarak dari 0 ke bilangan 4 dalam garis bilangan. Nah, sebagai contoh lain misalnya nih ya. Nah, ini misalnya jarak dari negatif 2 dengan 3 atau 3 dengan negatif 2. Nah, itu artinya begini, nilai mutlak dari 3 dikurang negatif 2 itu akan sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 dikurang 3. Sama dengan 5, jaraknya ini 5 ya. Kalau kita hitung kan langkahnya 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Itu artinya ya. Sehingga nilai mutlak X dikurang A akan sama dengan nilai mutlak A dikurang X, gitu kan. Nah, seperti ini. Karena kita mendefinisikan jarak. Yaitu cara kedua mendefinisikan nilai mutlak. Bisa juga tadi cara pertama dengan memahami bahwa nilai mutlak itu adalah fungsi dengan dua aturan ini, gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita pahami tentang sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak, sifat dasarnya ini ya. Oke, nilai mutlak A kali B itu akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak A per B, lihat ya, tanda nilai mutlak ini menyeluruh, itu akan sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Gitu. Nah, untuk perkalian dan pembagian dia sama dengan perhitungan biasa. Hanya perbedaannya nanti ketika kita masuk di penjumlahan dan pengurangan ya. Seperti ini, nilai mutlak A tambah B dia akan bisa lebih kecil, bisa sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, gitu kan? Dan nilai mutlak A dikurang B itu bisa lebih besar, bisa sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B, begitu ya. Jadi ini sifat-sifat nilai mutlak.
dan B kita misalnya adalah 3 gitu kan. Jadi yang pertama itu nilai mutlak dari A kali B, berarti 6 kali 3 itu ya, itu katanya sama dengan nilai mutlak dari A ya dikali nilai mutlak dari B. Jadi berarti nilai mutlak dari 6 ya, dari 6 nilai mutlak dari 6 ya dikali nilai mutlak dari 3. Nah nilai ini berarti nilai mutlak dari berapa nih? 6 kali 3 18 ya, akan sama dengan nilai mutlak dari 6 itu 6 dikali 3. Nilai mutlak dari 18 itu 18 sama dengan 18 gitu kan. Nah untuk yang pertama, walaupun salah satu dari bilangan itu dia negatif atau positif nggak masalah gitu kan. Nah misalnya kalau saya bikin B-nya negatif ya, A-nya sama dengan 6, misalnya kalau B-nya itu sama dengan negatif 3, itu nggak masalah, akan tetap berlaku gitu kan. Sifat-sifat itu akan tetap berlaku ya, berarti kan sifatnya tadi nilai mutlak dari 6 ya kali negatif 3 kan gitu kan. Nah, itu akan sama dengan nilai mutlak dari 6 dikali nilai mutlak dari negatif 3. Nah, nilai mutlak 6 kali negatif 3 itu nilai mutlak dari negatif 18 kan. Nah, ini nilai mutlak dari 6 itu 6, nilai mutlak dari negatif 3 itu positif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 18 itu adalah 18 positif, sama dengan 18 positif. Nah, ini benar. Nah, jadi tidak ada masalah dia walaupun bilangan itu dia satu dia positif dan satu negatif. Berlaku juga yang kedua untuk pembagian, dia juga tidak masalah ya. Yang kedua itu misalnya yang pertama kita bikin A sama dengan 6 ya, dan B-nya sama dengan 3 positif dulu. Kita pakai yang positif dulu. A sama dengan 6 dan B-nya sama dengan 3. Nah, kalau berarti kan nilai mutlak A per B ya, berarti 6 per 3 ya. Nilai mutlak 6 per 3 katanya akan sama dengan nilai mutlak dari 6 dibagi nilai mutlak dari 3. Oke, berarti 6 bagi 3 itu nilai mutlak dari 2 ya. Berarti ini nilai mutlak dari 6 itu 6, nilai mutlak dari 3 itu 3, nilai mutlak dari 2 itu 2, 6 bagi 3 itu 2. Oke, nggak masalah. Bagaimana kalau B-nya negatif 3 misalnya? Bisa kita cek ya. Kalau B negatif 3 boleh. Ini berarti nilai mutlak dari 6 dibagi negatif 3. Kan begitu akhirnya kan? Oke, menjadi sama dengan nilai mutlak dari 6 ya dibagi nilai mutlak dari negatif 3. 6 bagi negatif 3 itu adalah negatif 2 kan gitu ya. Oke, berarti nilai mutlak dari 6 itu adalah 6 dan nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3. Nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2, 6 bagi 3 adalah 2 itu. Nah, itu pembuktian dari sifat yang kedua ya untuk pembagian dari nilai mutlak. Nah, berbeda kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang ketiga kita perhatikan ya. Sifat yang ketiga ini. Oke, misalnya kalau A-nya 6 ya, A sama dengan 6 dan B-nya itu sama dengan 3 ya. Oke, kita buat di sana nilai mutlak dari 6 tambah 3 itu katanya lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari 6 ya ditambah nilai mutlak dari 3. Oke, berarti 6 tambah 3 itu nilai mutlak dari 9 ya. Nilai mutlak dari 9 lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari 6 itu 6, nilai mutlak dari 3 itu 3. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita buka nanti nilai mutlak dari 9 itu dia akan menjadi 9 toh. Nah, nanti di ruas kanan kita lihat dalam tambah 3 juga 9, maka kita mempergunakan tanda sama dengan.
maka 9 sama dengan 9 ya. 9 sama dengan 9. Oke. Nah, berbeda kalau nanti salah satu dari bilangan itu negatif. Misalnya kalau A-nya itu sama dengan 6 ya. Nah, sekarang B-nya ya. B-nya itu adalah sama dengan negatif 3 misalnya begitu. Nah, berarti nilai mutlak dari 6 tambah negatif 3 kan begitu kan? Itu mesti lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari 6 ya, ditambah nilai mutlak dari negatif 3. Nah, ini kalau kita hitung ini 6 tambah negatif 3 menjadi nilai mutlak dari 3 ya, lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari 6 itu 6, nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3. Ya, kalau kita lihat ini nilai mutlak dari 3 itu adalah sabar ya Cornelia, sabar ya. Nilai mutlak dari 3 itu adalah 3 ya. 3 dia di sana. Oke, nanti 6 tambah 3 itu 9, maka kita pakai tanda yang lebih kecil gitu ya. Itu yang sifat nomor 3. Memahami sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat itu ya, A kurang B lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B itu. Nah, kita mempergunakan contoh yang sama ya, gitu ya. Jadi kalau yang keempat itu artinya begini ya. Yang keempat ini sama ya, misalnya kita bikin bilangannya sama itu. A sama dengan 6 ya. Misalnya dan B-nya sama dengan 3. Nah, berarti yang dimintakan nilai mutlak dari 6 dikurang 3 itu nanti akan lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak 6 ya dikurang nilai mutlak 3 gitu kan. Nah, oke. Berarti 6 kurang 3 itu adalah 3. Nilai mutlak 3 akan lebih besar sama dengan nilai mutlak dari 6 itu tentu 6 ya, dikurang nilai mutlak dari 3 itu tentu 3 gitu kan. Berarti ini menjadi 3 lebih besar sama dengan nilai mutlak dari 3 ya. Oke. Waduh. Sifat yang keempat tadi ya. Oke. Berarti kalau ini dia yang keempat ini kan berarti 3 ini ya. Oke, karena nanti nilai mutlak dari 3 itu adalah 3 juga, maka kita pakai notasi yang menghubungkannya sama dengan 3 kan sama dengan 3. Gitu. Nah, tetapi berbeda kalau nanti A-nya itu sama dengan 6 ya, dan B-nya itu negatif 3. Misalnya kita bikin salah satu dari bilangan itu adalah bilangan negatif, gitu kan. Oke, maka kan kita menghitungnya seperti ini. Berarti nilai mutlak dari 6 dikurang, gitu kan, negatif 3, gitu kan. Nah, itu akan sama dengan nilai mutlak dari 6 dikurang nilai mutlak dari negatif 3 gitu kan. Oke, nah kalau 6 dikurang-kurang 3 itu menjadi tentu 6 tambah 3 menjadi 9. Nilai mutlak dari 9 sama dengan ya, nilai mutlak dari 6 itu 6 dikurang nilai mutlak dari negatif 3 itu adalah 3 gitu kan. Oke, nilai mutlak dari 9 ini notasinya mesti lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan 6 kurang 3 itu adalah 3 nilai mutlak dari 3. Nah, berarti 9 akan lebih besar dari 3 itu. Penjelasan dari sifat-sifat nilai mutlak itu ada 4 tadi ya. Sifat untuk perkalian tidak masalah kalau perkalian ya, walaupun bilangan positif atau negatif, dan sifat untuk pembagian juga tidak masalah. Yang hanya nanti agak berbeda itu sifat-sifat dari nilai mutlak pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau nilai mutlak dari A tambah B lebih kecil, bisa lebih kecil, artinya begitu, bisa lebih kecil bisa sama dengan dari nilai mutlak A ditambah
nilai mutlak B, tergantung dari bilangan atau angka yang akan kita hitung nilai mutlaknya ya. Yang keempat sama ya, jadi nilai mutlak A kurang B bisa lebih besar, bisa sama dengan dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B gitu. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke ya. Apa langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Saja, misalnya nomor 1 nih. Misalkan ada di sana nilai mutlak dari gitu kan 3x ya kurang 5 ya, 3x dikurang 5 itu sama dengan 2. Misalnya begini. Kita disuruh tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Begini kan, nilai mutlak x itu gitu kan, dia kan fungsi dua aturan. Saya ulang lagi, tuliskan di sini. Dia akan sama dengan x ya ketika x itu lebih besar sama dengan 0. Tetapi dia akan sama dengan negatif x ya ketika x-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, ini cara pertama kita gunakan. Ini ya. Yang pertama untuk ini x lebih besar sama dengan 0. Nah, x kita sekarang ini 3x kurang 5 ya. Untuk 3x ya kurang 5 itu lebih besar sama dengan 0 gitu kan. Maka kita buat sekarang nilai mutlak dari 3x kurang 5 itu akan sama dengan 3x kurang 5 ya, otomatis dia seperti itu. Nah, berarti tinggal kita ganti nih nilai mutlak dari 3x kurang 5 itu. Kita bikin begini ya. 3x kurang 5 nilai mutlak sama dengan 2 itu kita selesaikan dengan langsung kita hilangkan tanda nilai mutlaknya. Tetapi itu berlaku untuk 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 0. Maka dia menjadi 3x ya kurang 5 sama dengan 2. Berarti ini 3x sama dengan 5 pindah itu menjadi 2 tambah 5. Berarti 3x itu sama dengan 7 ya. Ini bagi 3 ya, berarti sisa x sama dengan 7/3 itu. Nah, sudah selesai kah Pak? Oh tidak, ada satu lagi ya. Ini untuk mana? Ini tadi untuk 3x kurang 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bikin di sini lagi untuk ya. Nah, sini saya bagi ya. Nah, di sini untuk ya, untuk kalau nilai mutlak itu atau nilai mutlak dari 3x kurang 5 itu dia lebih kecil dari 0, berarti kita mempergunakan ini sifat yang kedua ya. Maka gitu kan. Maka ya nilai mutlak dari 3x kurang 5 itu akan sama dengan negatif, buka kurung ya, 3x kurang 5 gitu kan. Berarti sama dengan minus 3x ya. Minus 3x ditambah 5. Nah, gitu dia. Nah, sehingga bentuk persamaan tadi dia menjadi seperti ini ya. Jadi nilai mutlak dari 3x kurang 5 sama dengan 2. Maka mengikuti ini. Nilai mutlak 3x kurang 5 itu menjadi ini. Menjadi negatif 3x tambah 5 gitu kan. Sama dengan 2. Nah, selanjutnya min 3x sama dengan berarti positif 5 pindah menjadi 2 dikurang 5. Berarti negatif 3x itu sama dengan negatif 3. Berarti x sama dengan min 3
dibagi min 3. Oke, berarti X sama dengan 1. Nah, kita memiliki 2 penyelesaian. Ya. Berarti X itu sama dengan 1. Nilai mutlak dari 3X kurang 5 sama dengan 2 itu penyelesaiannya ya. Himpunan penyelesaiannya itu ada 2 tadi. Yang pertama itu adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 7/3. Artinya apa? Artinya kalau bilangan 1 ini kita masukkan ke persamaan mutlak ini, maka dia menjadi pernyataan yang benar. Atau kalau 7/3 kita masukkan ke dalam nilai mutlak itu, dia juga menjadi pernyataan yang benar. Nah, kita perhatikan nih ya. Misalnya kita ambil X1 ya, kalau X sama dengan 1 misalnya begitu ya, X sama dengan 1, berarti nilai mutlak dari 3 kali 1 kan gitu kan. Nah, dikurang 5 sama dengan 2, berarti 3 kali 1 itu 3, berarti 3 dikurang 5, nah, sama dengan 2, berarti nilai mutlak dari negatif 2 ya, sama dengan 2. Oke, nilai mutlak dari negatif 2 itu adalah 2. Berarti 2 sama dengan 2. Oh, terbukti dia. Untuk X sama dengan 1. Nah, misalnya untuk X sama dengan 7/3 gitu toh. Oke, kita buat. Berarti nilai mutlak dari 3 kali 7/3 dikurang 5 itu sama dengan 2 kan. Ini 3 kali 7/3. Maka nilai mutlak dari ini 3 dengan 3 habis, sisa 7 kan. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Ini menjadi nilai mutlak dari 2. Itu sama dengan 2. Nilai mutlak dari 2 itu adalah 2 sama dengan 2. Itu benar. Nah, akar dari X pangkat 2 itu sama dengan nilai mutlak dari X. Kalau akarnya hilang berarti X pangkat 2 itu sama dengan nilai mutlak dari X di pangkat 2. Nah, perhatikan ya. 3X kurang 5 katanya sama dengan 2. Kita kan disuruh mencari X itu berapa, gitu kan? Nah, ingat saya tekankan lagi, ketika masih ada tanda nilai mutlak di sini, maka tidak bisa dihitung dengan hitungan persamaan biasa, maka harus dihilangkan tanda nilai mutlak. Cara menghilangkannya tadi yang pertama kita mempergunakan sifat-sifat nilai mutlak tadi, yang ini tadi ya. Untuk ini ya, nah, bisa juga dengan menguadratkan kedua ruas, jadi langsung hilang tanda mutlak otomatis ketika kita pangkat 2-kan ini. Berarti kita bikin begini. Berarti begini, 3X kurang 5 dalam kurung pangkat 2 itu akan sama dengan 2 pangkat 2. Artinya kiri di pangkat 2, kanan di pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini kita pangkat 2 kan. 3X kurang 5 pangkat 2 itu berarti 9X ya. Pangkat 2 kurang menjadi kurang 30X ya. 30X gitu kan. Ditambah 25 negatif 5 pangkat 2 itu sama dengan 4, 2 pangkat 2. Nah, sekarang 4 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, menjadi 9X ya. 9X pangkat 2 ya. 9X pangkat 2 dikurang 30X tambah 25 dikurang 4 sama dengan 0 ya. Menjadi 9X pangkat 2 kurang ya 30X, ini berarti ini tambah 21 sama dengan 0. Ini kan? Nah, sekarang ini kita faktorkan ya. Bisa dibagi 3 bisa nih ya, bagi 3 atau dibagi 3 bisa. Oke, supaya gampang memfaktorkannya ya. Oke, misalnya ini kita bagi 3 dulu semuanya kan. Berarti ini menjadi 3X pangkat 2 kurang ya 10X kan, ditambah 7 sama dengan
0. Nah ini kita faktorkan sekarang dia, ya. Ini kalau kita faktorkan dia menjadi, ya, buka kurung di sini, tutup kurung di sini, buka kurung di sini, tutup kurung di sini, sama dengan 0, ya. Oke, karena faktor dari 3 itu 3 dan 1, berarti di sini 1 3x, ya. Di sini tentu x. Kenapa? Karena 3x kali x nanti menjadi 3x pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk di faktor dari 7. Faktor dari 7 itu juga hanya 1 dan 7 bilangan prima, ya. Maka tinggal kita tuliskan, letakkan di mana 7, di mana 1. Cuman ingat nanti hubungannya di sini adalah negatif 10. Karena di sini positif, maka ini bisa kita bikin kurang di sini. Mesti di sini kurang 1, ya. Di sini kurang 7 gitu. Kenapa? Perhatikan nih perkalian dalam. Perkalian dalamnya ini adalah negatif 7x. Maksudnya ini negatif 7 kali x. Perkalian luar ini 3x kali min 1. Berarti negatif 3, bukan negatif. Negatif min 3x, ya. Nanti ini kalau kita jumlahkan ini min 3 min 7 itu menjadi min 10x, ya. Sama dengan ini min 10x. Nah, maka itu benar faktornya. Gitu cara menyelidiki pemfaktoran itu, ya. Oke, nah kita dapat itu faktornya. Artinya kalau 3x kurang 7, ya, dikali x kurang 1, kita kalikan ya, maka dia menjadi 3x pangkat 2 kurang 10x tambah 7 sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat x-nya sekarang. Berarti ini 3x kurang 7 sama dengan 0, atau, ya, atau x kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini 3x sama dengan pindah menjadi positif 7, ya. X menjadi ini dibagi 3, ya, 7/3. Nah, ini berarti x sama dengan min 1 pindah menjadi 1. Itu dapat kita kan x-nya. X sama dengan 7/3 dan x sama dengan 1. Nah, kalau kita cek dengan cara pertama, hasilnya sama ini. Sama ini 1 dan 7/3. Jadi ini cara menyelesaikan, ya. Cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, tergantung kalian pilih nanti cara mana yang lebih praktis. Apakah cara pertama dengan mempergunakan definisi dari nilai mutlak itu, atau bisa juga dengan mempergunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Itu, ya. Misalnya kalau dia bentuknya seperti ini, ya, nilai mutlak dari 2x kurang 1 itu sama dengan nilai mutlak dari x tambah 1. Nah, ini kalau sudah persamaan nilai mutlak begini, maka langkah yang paling praktis menyelesaikannya adalah kita pangkatkan kedua ruas. Secara otomatis nilai mutlaknya hilang, gitu kan? Nah, itu. Jadi ini caranya ini langsung aja nih, dipangkatkan kedua ruas ini menjadi begini. 2x kurang 1 pangkat 2 itu akan sama dengan, ini juga dipangkat 2 kan, x tambah 1 pangkat 2 gitu. Ini dipangkat 2 kan menjadi 4x pangkat 2. Ini menjadi kurang, ya. Kurang 2 kali 2 kurang 1 berarti kurang 4x, ya. Kurang 4x ditambah 1 sama dengan, ini menjadi x pangkat 2 tambah 2x ditambah 1. Nah, selanjutnya yang ruas kiri ini kita pindahkan semua ke ruas kanan, ya. Berarti dia menjadi 4x pangkat 2. Oke. Nah, dikurang x pangkat 2, ya. Ini pindah. Kurang 4x, itu kan. Ini tambah 2x menjadi kurang 2x, gitu kan. Kurang 2x. Ditambah 1. Ah, ini plus 1 pindah menjadi kurang 1 sama dengan 0. Ini menjadi 3x pangkat 2, gitu kan. Dikurang. Kurang 4 kurang 2, 6x, ya.
Ini nanti 1 kurang 1 habis sama dengan 0 ya. Nah, ini difaktorkan nih. 3x pangkat 2 kurang 6x bisa kita faktorkan kasih keluar 3x ya. 3x kali x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita dapat penyelesaiannya ini. Ya. 3x kali x kurang 2 sama dengan 0. Maka x-nya adalah yang pertama 3x sama dengan 0 atau ya, atau x kurang 2 itu sama dengan 0. Berarti ini x sama dengan 0. Yang satu lagi itu berarti ini pindah menjadi x sama dengan 2. Nah, gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Ya, yaitu yang pertama himpunan penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. 0 dan 2. Artinya himpunan penyelesaian itu kalau kita substitusikan himpunan penyelesaian ini ke bentuk persamaan nilai mutlak kita, maka persamaan nilai mutlak kita itu menjadi sebuah pernyataan yang benar. Misalnya kita pilih si 0 tadi ya, x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 gitu kan, berarti dia menjadi nilai mutlak dari 2 kali 0 gitu kan, dikurang 1 sama dengan nilai mutlak dari 0 tambah 1. X itu jadi 0. Berarti ini menjadi 0 dikurang 1 sama dengan nilai mutlak dari 1. Ini nilai mutlak dari min 1 sama dengan 1. Nilai mutlak dari min 1 ya 1 sama dengan 1. Oh, dia benar. Untuk x sama dengan 0. Coba Pak, kalau x-nya sama dengan 2. Coba ya. Berarti untuk x sama dengan 2 ya. Berarti nilai mutlak dari 2 kali 2 gitu kan, dikurang 1 itu sama dengan nilai mutlak dari 2 ditambah 1 nih. Nilai mutlak dari 4 dikurang 1 ya sama dengan nilai mutlak dari 3. 4 kurang 1 itu nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Nilai mutlak dari 3 adalah 3 sama dengan 3. Dia benar juga. Nah, itu pemahaman tentang persamaan nilai mutlak.